يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya Allah, sampaikan sholawat salam kami kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami, kelak di akhirat bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila Rasulika al-Karim. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samawati wa samii'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasudul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah rahmaka min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati pengurus yayasan beserta pengurus GKM beserta jajarannya, juga Bapak Ustaz Kiai Haji Azhar Sudrajat. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, berkat izin dan berkahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan sisa-sisa hidup, sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kita minallah ilallah, kita semua datang dari Allah dan semua kita pasti akan kembali kepada. Shalawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, panutan abadi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu membuka tabir kegaiban dalam Al-Quran. Untuk mengawali kajian ini, kita akan membuka Al-Quran surat Luqman, surat 31 ayat 34. Surat Luqman surat 31 ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Surat Al-Luqman surat 31 ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah yang tahu tentang ilmu hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah Allah yang menurunkan al-ghais, hujan. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang mengetahui apa saja yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan,
dan tidak ada yang tahu apa yang dikerjakan hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di bumi mana kita bakal mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun bidzati sudur. Allah yang mengetahui semua yang ada di dalam hati-hati manusia. Surah Al-Qur'an. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam surat Luqman ayat yang ke-34 tadi ini menjelaskan tentang rahasia, tentang sesuatu yang misteri, yang sampai kapanpun Allah tidak akan pernah memberitahukan, dan ini hanya domainnya Allah, ini hanya hak prerogatifnya Allah. Yang pertama tentang ilmu sa'ah, tentang apa? Hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan kiamat itu datang. Jangankan kelasnya kita yang manusia biasa, sekelas Nabi Muhammad saja ketika ditanya, "Masa ya Rasul, kapan itu datang hari kiamat?" Nabi hanya menjawab, "Wallahu a'lam." Hanya Allah yang tahu. Begitu sahabat bertanya lagi, "Wa min asyratis sa'ah ya Rasulullah, apa tanda-tandanya bahwa kiamat itu akan datang?" Baru di sini Rasul menjawab. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wa min asyratis sa'ah ayyufa'al ilmu, ayyuhal jahlu, ayyushrabal khamru, ayyaksuwaz zina, hatta likhomsina imra'ah wa rajulun wahid." Rasulullah hanya menjelaskan tanda-tanda kiamatnya saja, tapi kiamat datangnya kapan, Rasulullah tidak menjawab. Ini menunjukkan betapa hari kiamat itu benar-benar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tanda-tandanya kiamat yang dijelaskan oleh Rasulullah tadi, pertama adalah ayyufa'al ilmu perlahan-lahan diangkat oleh Allah. Ya. Ulama-ulama ahli hadis menjelaskan hadis ini yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang hubungannya dengan agama. Ya. Innallaha yaqbidul ilma iktizaan walakin yantazi'uhu biqabdi ruhil ulama. Dan sesungguhnya Allah mencabut ilmu agama dari muka bumi itu cukup biqabdi ruhil ulama, cukup dengan Allah mewafatkan para alim ulama. Ya. Jadi begitu banyak ulama-ulama yang wafat, itu sebetulnya sudah masuk tanda-tanda kiamat. Man lam yahzan bimauti ulama'ina fahuwa munafiqun, kata tadi. Barang siapa yang tidak sedih, tidak risau ketika ulama wafat, maka fahuwa munafiqun, dia adalah munafik. Ya. Maka ketika kita dengar berita para ulama-ulama sudah banyak diwafatkan oleh Allah, itu pertanda bahwa ilmu agama perlahan-lahan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau ulama yang wafat, kita cari gantinya tidak mudah. Beda kalau pejabat, ya, yang meninggal dunia, belum meninggal aja sudah ya, banyak calonnya. Ya. Tapi kalau ulama yang wafat, susah kita mencari penggantinya. Kalaupun ada pengganti, Pak, pengganti ulama itu tidak mungkin sekapabilitas keilmuan itu sama dengan ulama-ulama terdahulu. Ya. Kita dulu mengenal ada ulama kita, ulama besar kita yang wafatnya ada di Makkah, Imam Nawawi Al-Bantani.
orang Banten. Beliau mendapat gelar ulama Sayyidil Hijaz, ulamanya orang-orang Arab. Ya, beliau ngajar di Al-Azhar, beliau ngajar di Mekah, dan wafatnya pun ada di sana. 85 karya kitab yang dikarang oleh beliau. Ya, di antaranya ada kitab yang sangat populer, yang hampir semua pesantren itu mengkaji kitabnya, yaitu kitab Nashorul Ibad. Itu adalah salah satu karya yang luar biasa. Ya. Dulu kita juga pernah punya ulama-ulama yang hebat. Ada Imam Asy-Syafi'i yang 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Jangan kembali. 12 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab yang dikarang oleh gurunya Imam Malik yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Dalam usia 12 tahun hafal Al-Quran, hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kurang lebih ada 6.000 hadis. Itu Imam Syafi'i hafal, bukan cuma hafal matanya, teksnya, tapi beliau hafal sanadnya, matanya, rawi. Dan itu tidak banyak ulama-ulama yang bisa seperti itu. Ya, biasanya ulama-ulama hafal itu teksnya, begitu ditanya sanadnya terputus. Imam Syafi'i hafal tiga-tiga. Dan syarat hadis itu dikatakan sahih ketika memenuhi 3 unsur itu, Pak. Ada sanadnya, matanya, kemudian perawi. Sanadnya nyambung ke Rasulullah, lalu matanya, teksnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau ada hadis, Pak, sepertinya kok bertabrakan dengan Quran, tidak boleh kita pakai hadis itu. Karena kekuatan dalil hadis itu satu turunan di bawah Al-Quran. Ya. Kemudian setelah itu rawi. Nah, perawinya pun harus kita lihat. Maka ulama-ulama ahli hadis ketika hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka itu menunjuki hadis yang sahih atau hadis yang sahih. Sahih pun terbagi menjadi 2, ada sahih Muslim, ada sahih Bukhari. Jadi ketika kita belajar hadis, di situ dijelaskan hadis ini sahih, kita bertanya sahih menurut siapa? Karena sahih kan 2, ada Imam Bukhari juga ada Imam Muslim. Kecuali kalau hadis itu naik derajat menjadi hadis yang mutawatir, berarti dua-duanya imam itu sependapat. Biasanya di dalam hadis itu kalau ditulis rawahu Bukhari Muslim, di situ ditulis muttafaq alaih atau rawahu Syaikhan. Rawahu Syaikhan artinya 2 syekh, yaitu Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa Imam Bukhari Muslim kok tidak selamanya kompak? Kok ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim? Kalau kita belajar hadis, Pak, kita pasti akan menemukan 2 kitab ini, Sahih Muslim sama Sahih Imam Bukhari. Loh kan dua-duanya Sahih, kenapa nggak gabung saja? Ini menunjukkan, Pak, bahwa di antara 2 imam besar ini ada perbedaan. Tapi perbedaannya tak membuat kemudian saling menyalahkan, saling bermusuhan. Ini ulama besar kita. Ulama besar kita bisa menghargai perbedaan. Kenapa kita yang mengikuti itu, ya? Kok kita tidak bisa mewarisi, ya, sifat menerima perbedaan? Ya. Saya ambil contoh saja. Imam Bukhari sama Imam Muslim itu berbeda dalam memahami hadis tentang tahiyatnya Rasulullah. Kalau kita lihat dalam hadis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahiyatal taharraka bi usbuhi, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat, ya, ketika tahiyat taharraka bi usbuhi, Rasulullah itu menggerakkan telunjuknya. Kalau Imam Bukhari memahami taharraka itu hanya menggerakkan, berarti kata menggerakkan itu sekali. Itu Imam Bukhari. Tapi kalau Imam Muslim sama-sama memahami hadis yang sama, tetapi beda cara memahami. Kalau taharraka, Imam Muslim memahaminya apa?
Berarti kalau kata menggerakkan berarti apa? Lebih dari 2. Berarti kalau sebelah kita ada yang tahiyat, tentunya digerak-gerakkan ini, nggak usah dipegang, diam aja nggak usah. Itu hadisnya sahih. Imam Bukhari, Muslim. Kalau yang sekali taharroka menggerakkan sekali apa? Ada hadisnya, yaitu Imam Bukhari. Dua-duanya sahih. Yang sahih itu kalau tahiyat pakai jempol, nggak ada hadisnya. Ya, atau pakai jempol nggak ada. Inilah perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ini. Saling sama mereka, tidak kemudian saling menyalahkan, saling membid'ahkan, tidak. Ya, itulah ulama-ulama salafus saleh. Makanya ketika hari ini ada yang mengaku salafi, salafi itu kan artinya apa? Mengikuti ulama salaf. Siapa ulama salaf? 3 generasi setelah Rasulullah, termasuk Imam Bukhari, termasuk Imam Muslim. Itu adalah ulama salaf. Kita sering mengklaim, aku ini salafi. Kenapa perilaku kita tidak warisi ulama-ulama salafi? Yang mereka berbeda, mereka tidak pernah saling menyalahkan. Ya. Terus mazhab arba'ah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Maliki, Abu Hanifah. Mereka ada perbedaan, tapi sama mereka tidak pernah saling menyalahkan. Ya. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Malik punya kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i punya kitab Al-Um. Ya. Kenapa mereka membuat kitab? Mereka ingin menjelaskan perbedaannya, tidak di ranah umum, tapi dibuat karya kita. Supaya ada apa? Ada kajian akademis. Dan hari ini Ustadz sedikit berbeda, nyampainya ke jamaah, jamaahnya bingung, Pak. Ya. Ulama-ulama dahulu ketika mereka berbeda, mereka buat karya kita. Ya. Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi mazhabul arba'ah kalau kita lihat dari sejarahnya, mereka itu murid dan guru, Pak. Imam Malik punya Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i berbeda, Imam Malik yang mengatakan, aku muridku ikut aja, aku guruku. Enggak. Bahwa perbedaan itu adalah merupakan sunnatullah. Ya, maka kita umat Islam, Pak, sebaiknya jangan mempertajam perbedaan, tapi pertajam bersama. Ya, jangankan sesama umat Islam, sama orang non-Muslim aja kita disuruh menghargai perbedaannya. Padahal jelas-jelas beda Tuhan, beda agama. Ini kita sesama umat Islam, hanya cuma gara-gara beda fikih, hanya cuma gara-gara beda pengajian, hanya cuma gara-gara beda pemahaman. Habis sholat, wirid kencang, ada yang wirid pelan, itu urusan fikih, tidak perlu dipersoalkan. Yang penting apa? Persamaan kita sesama umat Islam. Kita sama-sama beragama Islam, Tuhannya sama, Nabinya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, pergi hajinya masih Mekah kemarin, belum ke Azaitun. Ya. Masalahnya cuma gara-gara beda fikih itu. Satu masjid kayak gak kenal. Masya Allah. Ya. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran dari ulama-ulama salafus saleh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengangkat ilmu agama itu cukup dengan diwafatkan para alim ulama kita. Maka kalau ada berita ulama wafat, para kiai wafat, ustaz wafat, itu secara tidak langsung ilmu agama perlahan-lahan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Lalu yang kedua, apa tanda kiamat? Ayyuhal jahil. Kebodohan merajalela. Jadi kalau orang sudah jauh dari agama, ulama-ulama banyak yang wafat, akhirnya muncullah tanda kiamat yang kedua, ayyuhal jahil. Muncullah kebodohan. Orang nggak paham agama, bicara tentang agama. Akhirnya apa? Dolun mudil, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ya. Ini yang kita berlindung kepada Allah, ya, jangan sampai kita menjadi orang yang dolun mudil. Kalau kita tidak memahami
tentang apapun urusannya, sebaiknya apa? Kita tidak usah menyampaikan sesuatu. Ya. Karena kalau bicara tentang agama itu, tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tanggung jawabnya apa? Di akhirat. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ayusrobal khamr, narkoba anak merajalela. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Kayaknya sudah semuanya itu. Ulama-ulama yang wafat sudah, apalagi saat COVID kemarin itu saya dengar berita dari teman-teman Pak, saat COVID saja itu ada 1.200 ulama-ulama kita di negeri yang sudah diwafatkan oleh Allah. Ya. Kemudian orang tidak paham agama tapi bicara tentang agama, kita sudah sering menyaksikan minuman keras atau narkoba merajalela. Bahkan menurut catatan BNN, catatan BNN 2013 itu Indonesia masih tingkat konsumen, tapi sekarang ini sudah naik level apa? Bukan konsumen lagi, tapi produsen. Ya, kita dikagetkan ada polisi menggerebek di daerah Gunung Sindur, masuk asramanya itu ditulis Yayasan Islam, ternyata di dalamnya itu adalah pabrik pembuat narkoba. Masya Allah. Dan yang terlibat narkoba bukan cuma orang-orang biasa, aparat banyak terlibat di sana karena uangnya besar. Ya. Karena uangnya besar. Dan menurut catatan BNN, dalam sehari korban narkoba sehari Pak antara 40-50 di bawah tingkat kecelakaan. Kalau tingkat kecelakaan 70-80 per hari setiap harinya. Di bawah itu adalah narkoba. Dan yang kita sedihkan, korban narkoba, insya Allah bukan kita, korban narkoba adalah anak-anak cucu kita. Maka di sini pentingnya kita menanamkan agama kepada generasi-generasi muda kita. Karena hanya itu yang bisa kita tanamkan kepada mereka. Kalau hanya sekedar udah aku awasi anak cucuku, kita awasi hanya di rumah, di luar rumah siapa yang awasi mereka? Ya. Kalau agamanya tidak kita kuatkan, ya, akan sulit, ya, untuk menghalau peredaran pil setan. Alhamdulillah nih. Maka kalau bicara tentang narkoba ya, berarti bicara apa? Supremasi hukum. Nggak bisa, soalnya ceramah kayak gini Pak. Ini ya, saya ceramahnya nggak mungkin orang-orang yang terlibat dengan urusan-urusan itu. Jadi kalau kaitan nahi mungkar, ini hubungannya dengan apa? Penegakan supremasi. Kalau jelas-jelas badan narkoba, sudah apa? Hukumannya hukuman mati. Kalau jelas juga. Tapi kalau itu korban, katanya ada rehabilitasi, kita setuju karena korban. Tapi kalau jelas-jelas ini bandar, ini mafia, harusnya tegas. Ya, Indonesia harus menerapkan hukuman mati. Tapi ya agak susah. Begitu menerapkan hukuman mati, nanti yang penggerak hak akan teriak ini melanggar hak. Loh, kok negara yang menegakkan keadilan dan melanggar hak? Sementara bandar-bandar narkoba setiap hari mereka membunuh 40-50 anak bangsa ini. Kenapa mereka tidak dianggap melanggar hak? Setuju Pak? Maka doakan semoga Pak Ustaz jadi presiden. Ini aminnya kayak terpaksa. Kalau itu nggak jadi, saya cabut. Saya cabut dulu. Ya. Jadi kalau urusan penegakan hukum Pak, ini pasti harus ada hubungannya dengan apa? Dengan pemerintah. Ya, ada politik will dari pemerintah, ada keberanian untuk menegakkan keadilan. Hal ini bahaya Pak. Bahaya. Ya. Coba Pak,
kita sebagai orang tua jerit-jerit payah, susah payah menyekolahkan anak-anak kita. Kalau ujung-ujungnya kena penyakit itu, Pak, habis kerja keras itu. Ya. Kan udah banyak kasus-kasus di sekitar kita. Sampai ada orang tua yang stroke, nggak kuat memikirkan anak. Kalau begitu sudah kecanduan, Pak, Masya Allah. Kecanduan itu saya dapat laporan dari Jawa itu. Kalau nggak kecanduan, nggak harus dikasih obat. Dikasih obat, berarti nggak menyembuhkan. Itu akan terus membuat anak itu ketergantungan. Dibiarkan orang tua nggak tega. Karena mereka jedot-jedotin ke tembok, katanya menusuk-nusukkan pisau. Itu cerita sampai pada suatu saat setiap hari, Pak, itu datang orang-orang ke rumah orang tuanya. Ya, dia bilang, ya, anak bapak minjem uang segini, minjem uang untuk membeli obat. Akhirnya orang tua udah habis-habisan. Mungkin orang tua masih ada uang, bisa ngasih uang. Ya, kalau enggak diancam, saya akan kasih tahu sama orang yang ada di sekitar. Kenapa malu jangan dikasih uang? Lama-lama habis uang. Sampai akhirnya perabot-perabot rumah tangga pun habis. Masya Allah. Ya. Jadi ini adalah musibah terbesar. Maka sampai Al-Quran mengatakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastaghfiruhu la'allakum tuflihun. Itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 9. Jadi ada narkoba, ada judi. Sekarang ini sama ya, judi online, Masya Allah. Ya, judi online. Bukan hanya hal yang biasa. Ini penyakit itu sudah kemana? Ya. Jadi tanda-tanda kiamat. Ya. Kemudian setelah itu apa? Ayat suaz zina. Nah, ini tanda kiamat yang berikutnya, zina merajalela. Sudah terjadi belum, Pak? Sudah terjadi. Ya. Hatta li khamsina imra'ah wa rajulun wahid. Kata Nabi, sehingga pada masa itu satu laki-laki bandingannya 50 perempuan. Ini bapak-bapak pasti pada bayar, satu laki-laki 50 perempuan. Kalau satu dapat satu sisanya. Ini jangan sampai berpikir ke sana, itu terlalu jauh. Ya. Satu laki-laki bandingan 50 perempuan. Gak usah kita melihat bandingan satu laki-laki 50 perempuan, dua perempuan populasinya lebih tinggi dari laki-laki. Gak usah kita lihat peluang komplek, di komplek kita saja coba lihat anak perempuan sama laki banyak. Jadi akhirnya apa? Terjadilah perzinahan itu merajalela. Kalau sudah terjadi hal yang seperti ini, apa pesan Rasulullah? Maka cepat-cepat fafirru ilallah, cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan setelah tanda-tanda itu sudah dilewati, baru terjadilah yang namanya kiamat. Ya. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 1 dan 2. Al-Hajj surat 22 ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yawma tarawnaha tadharu kullu murdi'atin 'amma وَتَذَرُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Sadaqallahul Azim. Al-Hajj surah 22 ayat 1 dan 2. Coba kita renungi. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum, takwalah kepada Allah. Inna zalzalatas
sangat dahsyat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un alim. Seperti apa dahsyatnya hari kiamat itu? Ayat yang kedua. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu, kata Quran, seorang ibu akan membuang anak bayi yang disusuinya. Ini ibu lagi susui bayi, begitu datang kiamat dia lupa, dia buang bayi. Ya. Begitu dasarnya kiamat. Ya. Kenapa disebutkan kok ibu yang menyusui bayi, kok bukan bapak? Kalau bapak tinggalin anak biasa, Pak. Pekerjaan. Kalau ibu kok punya kedekatan emosional. Ya, saya yakin ibu kalau masih punya anak bayi pasti ada di pikirannya kalau anak bayinya sakit, biar aku yang sakit, ya Allah jangan anak. Itu artinya bahwa seorang ibu itu punya kedekatan batin dengan anak bayi. Dan terkiamat kuat untuk bayi. Gimana suaminya dengan bapak dalam diri jangan lupa. Anak lagi disusui dia tinggalkan. Ya, begitu mengagetkan kiamat datang. Ya. Lalu yauma tarawnaha kullu murdi'atin amarat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan seorang ibu yang lagi mengandung Pak langsung ke bulan kandungan. Masya Allah. Ya. Kemudian wa tarawnaha sukara wa ma hum bisukara. Dan pada hari kiamat itu manusia dalam keadaan mabuk padahal tidak mabuk. Kalau orang mabuk terus mabuk biasa, dia tidak mabuk seperti orang mabuk. Bahkan kalau kita buka di surat yang lain, dalam surah Al-Qari'ah, dalam surah Al-Zalzalah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Manusia pada hari kiamat seperti anai-anai yang berterbangan. Kalau kita ngamuk pakai baikon, sebelum dia mati ya, dia dalam telek, dia nggak sadar nabrak ini, baru mati lah ngamuk. Keadaan manusia di hari kiamat seperti ini. Ya. Kemudian apa? Wa taqulul jibal kaqidil manfush. Gunung-gunung sebesar itu Pak di hari kiamat seperti bulu-bulu yang berterbangan. Gunung seperti dulu Pak, gimana dulu? Ya. Maka gimana manusia? Jadi gunung yang sebesar itu pada hari kiamat berterbangan seperti bulu. Ya. Dan kita bisa bayangkan manusia seperti apa pada saat itu. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi diguncangkan oleh Allah, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan seluruh isi perut bumi akan dimuntahkan ke atas. Berarti guncangan hari kiamat tidak sama dengan guncangan gempa. Kalau gempa dari kanan ke kiri Pak. Kalau hari kiamat guncangannya dari bawah ke atas. Kalau dari kanan kiri, andai ada orang yang kuat Pak, dia pegang sesuatu yang kokoh, dia bisa bertahan. Tapi kalau guncangan dari bawah, apa yang kita pegang? Kita berada di permukaan bumi. Pada hari kiamat yang diguncangkan oleh Allah bukan kanan kiri, tapi dari bawah. Seluruh isi perut bumi dimuntahkan ke atas semuanya. Dan itulah gambaran hari kiamat. Nauzubillah nih. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya. Mungkin kita hanya bisa membayangkan saja. Tapi sebetulnya kalau kita ingin tahu tentang hari kiamat, sebetulnya ada miniatur kiamat. Kapan? Ya gempa. Coba. Ketika terjadi gempa, itu adalah miniatur kiamat. Kiamat ini itu saja Pak, banyak orang tidak bisa menyelamatkan ini. Jangankan gempa Pak. Dulu ada peristiwa jebulnya situ Gintung aja. Ya. Orang tua bisa lupa Pak, kalau di dalam
kamar itu ada anaknya masih tidur. Kan ada cerita itu kan. Jadi sampai itu yang dulu cerita itu dari almarhum Ustaz Suha Abu. Jadi beliau punya teman kuliah di UIN, ambil S2 dengan beliau. Dia temannya ini tinggalnya di Bandung, Pak. Dikuliahkan oleh kantornya. Istrinya ada di mana? Ada di Bandung. Pas hari itu anak istrinya berkunjung ke kos-kosan di situ Gintung sih. Ya, berjadilah jebolnya situ Gintung. Begitu jebol, ini orang tua bisa langsung lari keluar rumahnya. Dia nggak sadar di kamar padahal ada 2 anaknya masih. Itu baru jebol situ Gintung, Pak. Sektoral. Gimana kiamat? Tidak sektoral, kiamat itu terjadi keseluruhan. Kalau terjadi gempa di tsunami Aceh, begitu yang di Aceh pindah ke Medan nggak kena, pindah ke Jakarta nggak kena. Kalau hari kiamat pindah ke mana? Kan semua bumi diguncangkan oleh Allah Subhanahu. Saya berpikir kondisi yang seperti situ gitu, kondisi tsunami Aceh itu aja banyak orang bisa lupa gitu. Ya. Jadi kalau cerita Ustaz Suka, orang tua itu keluar rumah, Pak. Begitu di luar rumah, udah lama rumahnya itu, kosnya itu roboh. Baru setelah roboh, dia sadar kalau di situ ada 2 anak yang masih. Ya. Itu gambaran kecil ya, dari kiamat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yauma tarawnaha kullu murdi'atin amma arda'at wa tadkhulu dzati hamd. Pada saat itu semua kita pasti butuh pertolongan. Siapa yang bisa kasih pertolongan? Yang kasih pertolongan dalam amal-amal ibadah kita sendiri. Pada saat itu semuanya manusia nafsi. Jangankan saya menolong jemaah, saya saja bisa menolong anak saya kalau sudah masuk pada dia. Coba kita buka lagi dalam surat Luqman surat 31 ayat 33. Surat 31 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mauludun wa jazin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la Luqman surat 31 ayat 33. Wahai manusia, takutlah pada hari kiamat, di mana pada hari itu seorang ayah tidak bisa menolong anaknya dan anak tidak bisa menolong ayahnya. Ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka ini pesan Allah, jangan kita terlena dalam kenikmatan dunia. Kita harus ingat ada hari yang akan memisahkan kita dari kehidupan dunia. Dan jangan terperdaya dengan godaan-godaan setan yang membuat kita kadang sering lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surat Luqman ayat 30. Lalu siapa yang akan mendapat pertolongan pada hari itu? Dalam sebuah hadis dijelaskan ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat itu akan mendapatkan pertolongan Allah. Di hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan. Sab'atu yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan pertolongan Allah. Di hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Di antara 7 golongan siapa? Di antara 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang-orang yang hatinya mencintai masjid. Ya. Jadi kalau kita ingin diselamatkan dari hiruk pikuknya hari kiamat, dari kedahsyatannya hari kiamat, salah satu di antara 7 golongan tadi siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang-orang yang hatinya mencintai masjid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia sendiri, dia mikirin masjid.
Kalau masjidnya sepi, gimana supaya ramai? Hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini masjid kapan selesainya, bangunannya, itu terlalu. Pikirannya terlalu selalu memikirkan rumah Allah. Fa'idha ra'aitumur rajula ilal masajid fastashhidu bil iman. Kalau ada orang yang senang mencintai masjid, saksikan kata Nabi, fastashhidu bil iman, bahwa dia adalah orang yang beriman. Jangan kita mengaku beriman kalau kita tidak cinta sama masjid. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi tanda orang beriman tidak cukup hanya dilihat dari sholatnya saja, puasanya saja, hajinya saja, tidak cukup. Tanda orang beriman ketika hatinya itu mu'allatun fil masjid, hatinya dekat dengan masjid. Hatinya lupa. Ya, lu kenapa kok hati? Karena kalau hatinya sudah cinta sama masjid, walaupun masjid jauh akan terasa dekat. Ya, kalau orang sudah hatinya cinta sama masjid, walaupun jauh rumahnya, masjid terasa dekat. Tapi kalau orang tidak cinta masjid, walaupun rumahnya kayak masjid terasa jauh. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Itu surat At-Taubah surah 9 ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, yang selalu hatinya mencintai masjid, mereka itulah orang-orang yang beriman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Setelah turun ayat ini, Pak, ini asbabun nuzulnya. Sahabat-sahabat Nabi yang rumahnya jauh dari masjid, langsung kepingin jual rumahnya, kepingin beli rumah juga masjid. Biar apa? Hari-hari berada di masjid. Lalu Nabi mengatakan, yang membuat kamu dekat masjid itu bukan rumah, hatimu. Dan kata Rasulullah, likulli khutbatin ilal masajid hasanah. Setiap langkah-langkah ke masjid itu pun akan dihitung kebaikan. Jadi tidak perlu kita pengen memakmurkan masjid harus pindah rumah, katanya. Yang membuat orang dekat dengan masjid bukan rumahnya, tapi apa? Hatinya. Ya. Dan setiap langkah masjid itu ada nilainya, ada nilai pahalanya. Ya. Maka kalau rumahnya ke masjid, jangan langsung ke masjid. Muter dulu lewat mana itu? Nanti dulu sampai masjid sudah selesai jamaahnya, ya. Dapat pahala langkah, jamaahnya tidak dapat. Masih ingat berapa? Kisah Ummu Mahjan. Ingat? Sudah pernah dengar belum? Kisah Ummu Mahjan. Kalau sudah dengar saya ceritain di sini. Ummu Mahjan itu tukang sapu masjid di zaman Rasulullah. Seorang ibu-ibu yang pekerjaannya apa? Tukang sapu masjid. Kalau sekarang apa tukang? Marbot. Suatu saat Rasulullah bertanya sama salah satu sahabat. Apa pertanyaan Rasulullah? Kemana Ummu Mahjan? Pak, aku sudah lama tidak melihat dia. Lalu sahabat bertanya Rasulullah, Ummu Mahjan sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Langsung Rasulullah berubah wajahnya. Ya, Rasulullah berubah wajahnya, agak sedikit kecewa sama sahabat itu. Kenapa baru kamu kasih kabar aku sekarang? Kenapa kamu tidak kasih kabar aku saat Ummu Mahjan itu meninggal dunia? Apa gara-gara Ummu Mahjan itu marbot masjid, tukang sapu masjid, kamu anggap sepele? Giliran bangsawan yang meninggal, oh kamu empati luar biasa. Apa kata Rasulullah? Antarkan aku sekarang ke kuburan Ummu Mahjan. Langsung Rasulullah antar oleh sahabat itu ke kuburan Ummu Mahjan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah sholat jenazah di atas kuburan Ummu Mahjan. Satu-satunya orang yang disolatkan jenazah di atas kuburan oleh Rasulullah adalah Ummu Mahjan. Siapa Ummu Mahjan? Orang yang selalu hari-hari berada di dalam masjid. Cuma tukang sapu, Pak. Rasulullah muliakan. Bagaimana kalau kita menjadi pengurus masjid? Yang hari-hari mikirin rumah Allah, yang hari-hari mikirin masjid, Pak. Bukankah kita suatu saat kepengen
nanti di akhirat Rasulullah mencari kita seperti Rasulullah mencari masjid. Ya Allah, kan di akhirat kita mencari Nabi kan, karena butuh syafaat untuk orang-orang yang pecinta masjid. Bukan orang itu mencari Nabi, mungkin Nabi yang akan mencari. Begitu Nabi memuliakan kepada orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, mudah-mudahan setelah pengajian ini semuanya mendaftarkan jadi pengurus masjid semua. Setuju? Tuh, catat langsung jadi pengurus semuanya. Loh, ini kisah di dalam hadis sahih. Cuma tukang sapu masjid aja diopenin oleh Rasulullah. Gimana? Yang hari-hari memikirkan kegiatan masjid, gimana hari-hari memikirkan ini masjid ini gimana supaya cepat selesai, Masya Allah. Kalau orang memikirkan rumah Allah, pasti Allah pun akan memikirkan kehidupannya. Ya? Pasti. Masa rumah Allah diurus, nggak mungkin rumah tangga dibiarkan oleh Allah. Pasti rumah tangga kita juga akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis juga dikuatkan lagi di antara orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat dari amal-amalnya adalah masjid-masjid itu. Nanti pada hari kiamat masjid akan didatangkan oleh Allah untuk membawa orang-orang yang waktu hidupnya selalu berada di dalam masjid dan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang itu menjadi kendaraan kita, ya, menjadi kendaraan kita saat kita melewati titihan jembatan Siratal Mustaqim. Dan mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi Allah bahwa kita dulu, kita waktu hidup, kita pernah memakmurkan masjid, kita pernah memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Ini kajian kita sebetulnya masih ada 4 poin, ini baru 1 poin. Ya. Tadi kan kajiannya sudah berapa? Luqman 34, itu baru hari kiamat. Belum turunin hujan, belum masih ada 3. Kalau diteruskan sampai jam 9. Siap sampai jam 9? Jawabnya ada. Terpaksa kayaknya nggak siap. Kalau yang siap itu olah siap. Kalau siap, pakai terpaksa. Atau mungkin kalau zamannya siap, Ustaz tidak siap. Kita lanjut bulan depan, ya. Tolong diingatkan Pak Haji, ya, diingatkan kita masih punya tema lanjutan tentang membuka tabir kehidupan dalam Al-Quran. Jadi kita lagi mengupas hal-hal yang unik di dalam Al-Quran. Semoga ada manfaat. Ada yang bertanya, Pak? Ya, silakan Bu. Mic-nya mana mic-nya? Kita pakai mic. Ya, silakan. Pakai mic. Ya, kedengaran. Enggak nyala. Ya udah enggak nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ustaz, kalau kiamat di bumi ini tata surya apakah kiamat di dunia ini telah terjadi, seluruh tata surya berserta matahari di seluruh jagat raya ini akan hancur, Ustaz? Ya, baik. Pertanyaan ibu itu dijawab langsung oleh Quran di surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 26-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di muka bumi ini,
fan, semuanya akan hancur, semuanya akan sirna, semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal, yang tersisa hanya zat Allah. Yang akan abadi hanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya yang namanya dunia, dunia itu apa sih? Dunia itu kalau dalam makna umumnya masih Allah. Dunia itu selain Allah. Berarti selain Allah semuanya, manusia, semua cakrawala yang ada di dunia ini semuanya akan hancur. Yang pertamanya Allah. Jadi tidak ada dalam hidup yang abadi. Manusia tidak ada yang abadi. Manusia akan berubah sesuai dengan pergeseran masa. Kehidupan dunia tidak ada yang stabil. Ya, kehidupan dunia ini bersifat apa? Sebentar, sementara, ya, dan akhirat itulah yang akan kekal abadi selama-lamanya. Surat Al-An'am surat 6 ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wal darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Tidak ada kehidupan dunia itu kehidupan yang akan sirna, dan sungguh negeri akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Kenapa akhirat lebih baik? Alasan pertama, akhirat itu abadi, dunia tidak abadi. Kita sekarang jadi orang yang kaya sekalipun tetap ada batasnya. Kita sekarang jadi orang susah sekalipun ada batasnya. Tapi kalau akhirat tidak ada batasnya, susah terus dan bahagia. Kalau untuk dunia yang 70 tahun, yang 80 tahun kita kejar mati-matian, harusnya untuk akhirat yang abadi lebih mati-matian. Ya kalau untuk dunia 70 tahun, 80 tahun, kita kejar mati-matian, habis-habisan, berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting pulang, sampai pulang itu banting-banting. Banting pulang gitu maksudnya. Kalau untuk dunia mati-matian, harusnya untuk akhirat lebih mati. Ya, ini semuanya akan hancur kecuali apa? Allah yang Maha Abadi. Ada lagi? Ya, silakan. Ntar masuk YouTube jadi biar nanti ya, suara bapak paling kan biar masuk YouTube. Mana mic-nya? Supaya ini spesialis mic. Nanti pegang pada ini apa? Kalau tidak dipercaya tidak nyala. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Saya agak tergelitik dengan terakhir cerita Ummu Mahjah. Kalau dulu kan setiap manusia dia mencari amal dengan niat, sambilan dengan membersihkan masjid di waktu senggangnya untuk mencari ridha Allah. Tapi kalau kita tahu bahwa semua itu kan berasal dari niat yang kita ingin kerjakan. Innamal a'malu binniyat. Kalau dulu mungkin seseorang bekerja mencari sambilan untuk mencari ridha Allah. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Kalau memang pengurus masjid ya misalnya, atau orang lain lah, tapi dia itu sudah menjadi profesi, sudah mengharapkan materi gitu. Bukankah Allah mengatakan bahwa kalau memang yang kita kejar dunia maka akan kita dapatkan dunia, sementara kalau kita kejar akhirat maka kita akan dapat akhirat dan dunia. Lalu bagaimana kalau kita karena agak rancu, di lain pihak kita memang untuk memakmurkan masjid dengan menganggarkan kegiatan-kegiatan yang berfungsi dengan baik sehingga orang-orang datang dan syiar bisa terjalan dengan lancar. Namun di lain pihak ada beberapa juga ingin mengharapkan dari upah tersebut.
Mohon Pak Ustadz pencerahannya, karena ini masalah niat dan ini masalah keikhlasan, sehingga kita tidak rancu dalam memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau bicara tentang niat itu kan kembali kepada kesadaran kita. Yang penting semua orang yang terlibat dalam urusan masjid itu membersihkan niat karena Allah. Ya. Adapun makanya maaf ya Pak, adapun di dalam masjid ini ada marbot, ada muazzin, ada imam. Lalu dari pengurus masjid memberikan inisiatif, udahlah kita kasih. Sebetulnya kan bukan apa ya, bukan gaji ya Pak. Ya paling tidak ya dia membuat kita jadi nyaman untuk di masjid Pak. Ini kita bisa nyaman di masjid ini Pak. Ya, ini karena masjid bersih ya. Coba kalau nggak ada yang nyapu, coba kalau nggak ada yang rawat, kalau dari masjid ya udahlah kita kasih. Itu nggak masalah. Tapi yang bersangkutan jangan menjadikan ini pekerjaan. Jadi tetap niatnya untuk melakukan masjid. Tapi ada pun kan di kepengurusan masjid kan tentunya juga bisa mengambil kebijakan siapa yang layak ya, yang layak untuk diberikan. Tapi jangan ada di antara kita yang melakukan masjid tujuannya adalah adapun nih, kalau namanya mendapatkan ya, insentif tadi seperti marbot, seperti imam dan sebagainya, ya diterima. Yang penting jangan sampai diniatkan, ya, yang penting jangan diniatkan untuk. Saya setuju Pak bahwa mengurus masjid ini bukan pekerjaan, mengurus masjid itu bukan profesi. Mengurus masjid adalah apa? Amanah, adalah tanggung jawab. Ya. Jadi insya Allah kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, nanti Allah yang akan memikirkan kita. Ya, kalau kita hanya kepingin berharap aku mau kerja di masjid biar nanti dapat dari masjid berapa dapatnya. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, ya apa yang diberikan oleh Allah lebih dari itu. Ya, pokoknya saya sih sangat yakin Pak, ketika orang itu berusaha untuk mencintai masjid, untuk memikirkan masjid, hidupnya masih dipikirkan oleh Allah. Ya, coba lihat orang-orang yang kita kenal, orang-orang hebat di negeri ini Pak. Kalau kita buka sejarahnya, itu mereka ada orang-orang yang termasuk orang-orang yang beraktivitas hubungannya dengan masjid. Ada Profesor Jindri Asidiki, itu cerita beliau untuk kuliah tinggal di masjid. Ya. Profesor Pak Amin Rais itu juga dulunya juga waktu masih kuliah beliau tinggal juga di dalam masjid. Dan akhirnya orang-orang yang terkait dengan masjid Pak, hidupnya itu diurusin oleh Allah. Karena Allah tahu itu kurang urusin soal keluarga. Ya, jadi jangan hanya niat sekedar untuk mendapatkan upah yang hanya berapa itu kan. Ya, itu nggak ada seberapa. Kalau Allah sudah memberikan kemuliaan Pak, nggak cuma hanya materi, insya Allah. Ya, seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Pak Ustadznya sampai jam 7 Pak. Cukup. Baik. Kalau itu kita doa, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahli al-Qur'an, orang-orang yang pecinta Al-Qur'an, mampu membacanya, mampu mengkajinya, mampu menghafalkannya, dan juga mampu mengamalkan. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami kaji pada subuh ini akan menjadi penyejuk di hati saudara kami, mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kami. Jadikan Al-Quran ini menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Jadikan Al-Quran ini menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami,
baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Jadikan Al-Quran ini menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Jadikan Al-Quran ini menjadi syafaat pertolonganmu di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, Allah ja'alna min ahlil masjid. Jadikan kami semuanya termasuk ahlul masjid, orang-orang yang mencintai masjid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu